Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my channel Noiret Bab. Selamat datang di channel Noiret Bab. Seneng banget aku bisa bikin konten lagi. Spesial di video kali ini aku akan bahas ciri perempuan baik-baik. Khususnya untuk para laki-laki, dengarkan video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan aku akan bahas tentang beberapa hal. Semoga ini membantu kamu ya. Tonton sampai selesai. Ciri perempuan yang baik-baik itu bisa terlihat dari apa yang dia lakukan. Tidak bisa dengan ucapan. Harus ngobrol, harus mendengarkan apa pandangan dia, harus melihat ketika kamu mengenal dia beberapa minggu atau beberapa bulan, kamu harus perhatikan apakah kecenderungan atau perilaku dia mendekati hal yang ini nih gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa ada minusnya, dia nggak baik untuk dijadikan seorang pendamping. Tapi kalau sudah cinta, itu semua akan tertutupi. Cinta buta, bener-bener kayak oh pokoknya nih cewek nih idaman gue banget, nih cewek bikin gue nyaman, ini selera gue banget nih, ini tipe gue banget. Tapi dia lupa guys, bahwa perempuan baik-baik itu harus dilihat dari hal yang akan aku sebutkan ya. Semoga kamu merasa tercerahkan atau memiliki pencerahan dari video aku. Yang pertama, ciri perempuan baik-baik, dia nggak neko-neko, nggak banyak minta. Banyak minta di sini adalah permintaan yang sangat, dalam arti kita bisa menyimpulkan terlalu mahal, terlalu berlebihan. Karena balik lagi, kalau kita terlalu memberi perhatian, kadang cewek yang agak-agak gimana gitu ya, yang cuman morotin kamu doang, dia pasti meminta sesuatu yang di luar atau sesuatu yang mahal tapi di luar kemampuan kamu. Jadi dalam arti kamu nih banyak ngasih sama dia, kamu memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, bahkan neraktir dia makan, dia tuh enak nih sama kamu, nyaman. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian setelah udah deket, dia udah mulai berani untuk kamu bisa gak sih beliin aku tas, kamu bisa gak sih beliin aku ini, atau enggak dia bikin kode-kode yang agak soft gitu, agak lembut gitu ya. By the way, ini tuh bagus banget ya tas yang dipakai artis ini tuh, keren banget ya gitu. Nah, boleh kita beliin barang-barang kayak gitu. Tapi kalau terlalu over, kalau terlalu berlebihan, aku rasa dia deket sama kamu bukan cinta sih, bukan bener-bener pengen partnership in the life bareng kamu gitu, kayak mau dampingin bareng, sama-sama mengarungi kehidupan tuh enggak sih. Karena memang cewek itu kalau dia ngerasa nyaman tapi dia nggak terlalu suka, dalam arti nggak cinta-cinta banget sama kamu, pasti ada permintaan-permintaan. Yang kedua, cewek baik-baik itu dia memiliki batasan atau dia memiliki prinsip. Kadang cewek yang agak-agak gimana gitu ya, yang kamu temuin di tempat, maybe mungkin kamu pertama kali ke tempat itu terus ketemu sama dia gitu, terus tiba-tiba dia juga lagi galau atau dia lagi sedih, dia bilang dia adalah cewek baik-baik, cuma dia kesini diajak teman dan lain sebagainya. Terus kamu berharap dia bakalan jadi cewek yang baik-baik, dalam arti cewek yang bisa diajak hidup susah maupun senang gitu kan, ya ibaratnya partner hidup lah ya. Tapi balik lagi, cewek yang baik-baik itu adalah cewek yang punya prinsip dan punya batasan. Jadi dia nggak ayo aja kalau diajak sama kamu kemana gitu, kalau kamu minta apa nggak ayo aja gitu. Prinsip ini sih memang mendasar ya, setiap perempuan tuh bisa punya batasan, karena dia tahu bahwa kalau dia berpikir untuk melakukan sebuah perbuatan hubungan badan, dia akan ngerasa rugi gitu. Jadi perempuan yang baik-baik itu dia punya batasan atau punya prinsip. Jadi intinya dia tuh tahu apa yang merugikan dia dan apa yang membuat dia itu baik-baik aja. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa mikir gini, nih cewek kayaknya naksir banget sama gue, jadi gue ajak kesini mau aja. Tapi sebenarnya dia nggak punya prinsip sih, makanya dia ngerasa kalau dirinya itu ikut aja apa yang kamu minta. Simpelnya, cewek yang baik-baik itu nggak mudah untuk
ditaklukkan, dan diajak yang aneh-aneh. Yang ketiga, cewek baik itu mengerti keadaan. Dia nggak pernah memaksakan sesuatu, atau moodnya dia itu stabil, dalam arti dia nggak pernah tantrum, nggak pernah marah-marah sama kamu. Jadi dia benar-benar stabil. Dan kalaupun kamu nggak bisa, ya udah, ya sedikit ngambek, tapi nggak, maksudnya kayak nggak ngejauhin kamu gitu. Tapi kalau orang yang datang di hidup kamu cuma pengennya yang enak-enak aja atau manfaatin kamu, wah pasti dia nggak ngerti keadaan kamu. Dia bakalan marah, bakalan tantrum kalau keinginannya tidak terwujud, atau dia dijanjiin sesuatu sama kamu bakal ditagih terus. Dan itu memang naluri perempuan, kalau melihat kamunya punya nilai lebih atau punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan, perempuan itu bakal ngejar kamu gitu. Dalam arti ngejar bukan cintanya ya, tapi sesuatu yang akan dia dapet, baik itu secara materi atau memanfaatkan antar jemput sama kamu misalkan. Keempat, perempuan baik-baik itu sedikit atau lebihnya dia pasti paham agama, apapun agamanya. Jadi dia ngerti kalau kamu itu adalah orang yang paham agama, begitu juga dia yang paham agama. Jadi dia tidak mudah untuk mencaci maki orang, tidak mudah untuk marah-marah sama orang, dia ngejaga perasaan orang lain. Kalau kamu pengen lihat perempuan itu baik, kamu lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kayak misalkan waiters, orang lagi nganterin makanan atau makanan itu salah, apakah dia langsung ngambek, langsung marah, atau dia langsung berubah moodnya gitu kan. Kalau orang tahu agama, pasti menyakiti orang lain atau menyalahkan orang lain dengan terus-terusan itu pasti nggak boleh. Tapi kalau orang yang nggak paham agama, dia pasti akan keluar tuh membeludak. Ke orang lain aja dia bersikap kayak gitu. Itu sifat aslinya. Gimana kalau ke kamu pada saat nanti sudah menikah? Jadi lihat emosinya itu ketika dia lagi marah atau keinginannya tidak terwujud. Ketika dia memperlakukan pelayan atau waiters, kamu makan di tempat atau gimana gitu kan. Masih pacaran atau masih PDKT sesama gebetan gitu ya, itu bakalan manis semua ditonjolin. Tapi kalau udah pacaran mulai kelihatan beberapa tahun, apalagi kalau udah nikah tuh sifat aslinya keluar semua. Dan yang terakhir nomor 5 itu adalah perempuan baik-baik adalah perempuan yang punya masa depan. Dia punya mimpi dan punya cita-cita. Jadi kalau dia cuman ngandelin kamu atau memanfaatkan kamu, itu artinya dia gak punya masa depan. Kalau perempuan punya masa depan, dia nggak mungkin ketergantungan sama kamu. Dia punya mimpi, punya hobi, punya keterampilan. Jadi dia nggak cuma sekedar manfaatin doang. Tapi lebih dari itu, perempuan yang kamu deketin ini kira-kira nih keinginannya apa nih? Cita-citanya apa? Masa depannya apa? Tapi kalau perempuan yang cuma pengen manfaatin kamu doang, ya bisa jadi dia dekat sama kamu atau mau nerima kamu karena kamu banyak uang atau kamu memiliki manfaat untuk hidup dia. Kita nggak pernah tahu orang datang ke kehidupan kita tuh buat apa. Kalau cuma sekedar manfaatin terus pergi setelah dia bosen, kita nggak mau kan jadi korban patah hati yang berikutnya. Jadi mulailah untuk mengenal orang, untuk melihat karakternya seperti apa. Jangan menyimpulkan terlalu dini orang itu baik atau enggak sama kamu dengan penampilannya, dengan bahasanya, tapi lihat perilakunya dan faktanya dia kayak gimana tuh pasti kelihatan. Cuman kita harus lebih sabar karena untuk ngelihat sesuatu itu butuh waktu. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.